Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada sore hari ini yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali, tentunya untuk sama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hadits dari hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan kali ini kita membahas judul bahaya lalai dari akhirat. Salah satu penyakit tentunya yang paling berbahaya di dalam kehidupan dunia ini yang menimpa kita sebagai muslim dan muslimah adalah lalai dari akhirat. Ini penyakit lebih berbahaya dari penyakit badan. Kan ini penyakit hati. Lalai yang membuat seorang itu hidup untuk dunia. Lupa tujuan penciptaannya. Lupa bahwa di hadapannya ada kematian. Di hadapannya ada hisab. Di hadapannya ada surga, ada neraka. Sebelumnya bahkan dia lupa di hadapannya ada siksa atau nikmat kubur. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan kepada kita semua, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, telah dekat kepada manusia hari perhitungan mereka. Apalagi kita ini umat Islam, itu umat terakhir. Tidak ada lagi umat setelah kita ini, karena Nabi kita adalah Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita. Makanya Allah katakan, ini di Quran, surat Al-Anbiya, ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan mereka, sementara mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Ini masalah. Hari perhitungan kita sudah dekat, tapi kita lalai. Apa artinya lalai? Yaitu sebenarnya hidup kita masih, hati kita masih hidup. Cuman kita tidak memikirkan lagi apa yang bermanfaat untuk esok. Iya. Tidak ada lagi yang namanya hati yang zuhud. Hati yang memikirkan apa yang bermanfaat untuk kehidupannya setelah kehidupan dunia ini. Mata sebenarnya melihat, tetapi mata kita tidak mengambil pelajaran dengan apa yang kita lihat. Telinga kita masih mendengar, tetapi
kita tidak tunduk terhadap apa yang kita dengar. Sehingga yang ada adalah kelalaian. Yang ada adalah kelalaian. Dan ini tentunya ada sebabnya. Apalagi kita yang hidup di masa ini, ya, orang yang masa dulu saja, seperti yang dikatakan oleh Hanzalah, bisa lalai mereka ketika pulang ke rumah. Ketika bersama Nabi, naik keimanannya, tapi pulang ke rumah bisa lalai. Itu di masa sahabat, apalagi di masa kita sekarang ini. Banyak hal yang membuat kita lalai dari kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya kita akan dapatkan, kita akan lalui setelahnya. Di antaranya mungkin karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Allah tegaskan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari akhirat. Ketika dunia dijadikan tujuan, bukan sarana untuk menuju akhirat, kita akan lalai dari akhirat. Kita hanya melihat perkara zahir, keindahan kehidupan dunia, sehingga ini bisa menjadi sebab kita lalai dari akhirat, lalai dari kuburan menanti, lalai dari mempersiapkan jawaban apa yang akan ditanyakan di alam kubur. Apa yang bisa kita jawab ketika kita ditanya, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyu, dan siapa nabimu? Kadang kita lalai di kehidupan dunia ini, lebih sibuk dengan dunia daripada mempelajari siapa Ia menciptakan kita. Karena sibuk dengan perkara dunia, kita lupa belajar agama. Padahal itu akan ditanya, apa agamamu? Kadang karena sibuk dengan perkara dunia, kita lupa mempelajari tentang Nabi kita. Sehingga nanti ketika kita ditanya dengan 3 pertanyaan ini, Nabi sudah menggambarkan kepada kita, nanti ada seorang hanya menjawab, haha, la adri. Haha, saya tidak tahu. Iya, ini bahayanya. Hanya mengetahui yang lahir saja dari perkara dunia. Sementara akhirat lalai. Ini bahaya. Ini sebab bisa dikatakan sebab pertama dan utama. Seorang lalai dari akhirat, tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kedua bisa juga karena panjang angan-angan. Kadang kita di kehidupan dunia ini terlalu yakin kalau kita akan hidup banyak dan hidup lama. Mungkin kita lihat ibu kita, bapak kita, mereka tahu sampai umur 50, 60, 70. Langsung kita hitung hidup kita. Oh, saya sekarang kan baru 30. Berarti kalau saya seperti ibu saya berarti masih ada. Kalau ibu berumur 80, berarti saya masih ada 50. Dia hitung begitu. Dia kira hidupnya akan sama dengan ibunya, akan sama dengan bapaknya. Ini namanya panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Yang seperti ini, iya, ini sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, ya kebaru binu Adam, wa ya kebaru ma'hud natah. Hubbud dunya wa tulul amal. Anak Adam itu akan bertambah tua. Setiap hari bertambah usianya. Tetapi akan tumbuh juga bersamanya 2 perkara. Cinta dunia dan tulul amal. Panjang angan-angan. Ini pasangan ini. Orang kapan cinta dunia, pasti panjang angan-angan.
panjang cita-citanya. Nanti di umur sekian saya baru begini. Itu panjang angan-angan namanya. Iya. Itu makin tua seorang pasti tumbuh juga angan-angannya. Iya. Lihat saja di sana ada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kenapa dia tidak bertobat? Dia kan bilang, gampang nanti kan kalau sudah mulai lemah badan tinggal tobat. Nanti umur sekian baru saya akan fokus ibadah. Dia kira akan dapat itu umur. Dia kira umur itu ada di tangannya. Dia tidak tahu bahwa umurnya itu ada di tangannya Allah, penciptanya. Yang Allah sendiri yang mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mereka lupa kalau Allah berfirman, apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan diakhirkan sesaat dan tidak akan diawalkan walaupun sesaat. Dia lupa itu. Ini bahayanya kita panjang angan-angan. Iya. Kemudian di antara juga sebab seorang itu lalai dari akhirat, sedikit mengingat mati. Jarang mengingat kematian. Tertipu dengan apa yang dia miliki berupa harta, apa yang dia miliki berupa ilmu, apa yang dia miliki berupa keturunan. Kadang membuat dia lupa kalau dia akan meninggalkan dunia ini. Ini berlawanan dengan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Akfiru dzikra hadimil laddah." Perbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan, kematian. Karena kapan kita mengingat kalau kita akan meninggalkan dunia ini, maka kita insya Allah tidak akan lalai dari akhirat. Kita akan mempersiapkan bekal terbaik untuk safar ke sana. Dan lalai dari kehidupan akhirat ini sangat berbahaya. Dia bisa menjadikan hati itu keras. Bisa menjadikan hati kita itu menjadi keras. Bahkan bisa lebih keras daripada batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Fahiya kal hijarah, maka dia seperti batu. Aw ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Seorang lalai dari akhirat, hatinya akan menjadi keras. Tidak mudah mendengarkan nasihat. Tidak mudah melakukan ketaatan. Tidak mudah meninggalkan maksiat. Karena hatinya keras. Hatinya keras. Kemudian makanya di antara bahaya lalai dari akhirat, seorang itu akan mudah bermaksiat dan meremehkan yang namanya dosa. Seorang akan mudah bermaksiat dan meremehkan yang namanya dosa dan maksiat itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya." Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka lalai terhadap kehidupan dunia sampai menjadikan agama itu seperti mainan dan senda gurau.
mudah bermaksiat, meremehkan dosa. Sehingga ketika dia mudah bermaksiat dan meremehkan dosa, ini akan sulit bertobat. Karena mudah bermaksiat, dia remehkan dosa. Sulit bertobat. Jatuh dalam dosa, tidak istighfar. Jatuh lagi, tidak istighfar. Jatuh lagi, tidak istighfar. Beda orang beriman. Yang ingat akhirat, ingat akan berjumpa dengan Allah, dia dosa istighfar. Dosa istighfar. Dosa istighfar lagi. Sampai Allah katakan, alima anna lahu rabb yaghfiru dzamb. Dia yakin, dia tahu kalau dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Sehingga dia selalu bertobat. Tapi orang yang lalai dari akhirat, itu meremehkan yang namanya dosa. Dan menunda-nunda namanya tobat. Ini bahaya. Dan orang yang seperti ini, nanti di akhirat hanya ada penyesalan. Orang yang seperti ini, nanti di akhirat hanya ada penyesalan. Bahkan mereka minta kembali. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika datang kepada mereka kematian, mereka berkata, Rob, kembalikan saya. Tidak ada lagi gunanya. Penyesalan di waktu itu tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi manfaatnya. Maka mereka nanti di hari kiamat hanya bisa menggigit jarinya. Mereka yang lalai dari kehidupan akhirat, tertipu dengan kehidupan dunia, pada hari nanti mereka hanya bisa menggigit jarinya. Karena menyesal terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Allah berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, bukan lagi jarinya. Saking, kan orang kalau menyesal dia gigit satu jarinya. Saking menyesalnya nanti di hari kiamat dia gigit kedua tangannya. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah, pada hari itu orang-orang zalim yang bergelimang dengan dosa di dalam kehidupan dunia ini akan menggigit kedua tangannya. Yaqul, sambil dia berkata, ya laitani ittaqattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seandainya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kita jangan sampai nanti baru bilang begitu. Sekarang kita perhatikan diri kita. Apa kita ambil jalan Rasul atau tidak? Apakah kita telah lakukan seperti firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Gimana kita? Karena nanti kita akan menyesal. Kenapa kita tidak ambil jalan Rasul? Kenapa kita mengambil jalan si fulan? Mengikuti si fulan? Tidak, nanti kita akan menyesal itu. Padahal si fulan itu menyelisih Rasul. Hati-hati. Pada hari itu, seorang akan berkata, ya laitani ittaqattu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya saya mengambil jalan bersama Rasul. Ini penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Maka lalai dari akhirat ini sangat berbahaya. Lalai dari akhirat sangat berbahaya. Kita harus selamat
darinya. Harus kita menyelamatkan diri kita darinya. Dan tidak ada cara selamat kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca Quran. Quran ini adalah huda, petunjuk untuk kita. Quran ini adalah syifa, penyembuh terhadap penyakit yang ada dalam dada kita. Quran ini adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Yaitu ini adalah anjuran halus dari Allah. Yaitu tadabburilah Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Apabila dibacakan Quran maka dengarlah dan diamlah agar supaya kalian dirahmati. Quran yang kalau kita berpegang dengannya dan mengikutinya, kita tidak akan pernah ada rasa takut dan rasa sedih. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yakhsha wala yashqa. Kalau datang dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan sesat dan tidak akan susah, tidak akan merugi. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula rasa sedih. Kita kembali ke Quran. Kembali sering berzikir. Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Sering mengingat kematian dan kubur. Kalau kita lupa, kita ziarah kubur lagi. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarah dia kubur. Ziarahlah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akhirat. Tidak harus kuburan orang tua kita. Karena kuburan orang tua jauh di kampung sana. Enggak, ziarah kubur itu kubur umum saja, biar kuburannya orang. Biar kuburan. Yang penting kuburan kaum muslimin kita ke sana. Enggak harus, sebaiknya kita kadang kuburan orang tua baru ziarah. Gimana kalau kuburan orang tua dikubur di kampung, kita di kota. Jadi enggak ziarah-ziarah kubur. Pantasan kita lalai. Enggak. Ziarah kubur itu sunnahnya bukan hanya kuburan keluarga. Karena tujuan ziarah kubur adalah bukan mengingat orang tua. Tujuan daripada ziarah kubur adalah mengingat akhirat. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sungguh ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian juga marilah kita mulai berteman dengan orang-orang soleh. Karena orang yang baik itu akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Saat kita lalai, saat kita salah. Kita mulai berteman dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabbnya. Sabarkan dirimu, walaupun mereka miskin mungkin. Walaupun mereka kadang menyakiti perasaan, tapi mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabbnya.
Karena ini menjadikan kita tidak lalai dari yang namanya akhirat. Kemudian juga marilah kita mulai lebih rajin menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita ingat lagi akhirat. Dengannya kita ingat lagi akhirat. Ingat lagi kalau kita akan meninggalkan dunia ini. Di majelis ilmu kita mendapatkan bekal-bekal untuk beramal menuju akhirat. Bekal-bekal untuk beramal amalan soleh. Dengan di majelis ilmu kita akan diingatkan pentingnya ikhlas, pentingnya beramal dengan ikhlas, pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi faedah dari majelis ilmu. Ya, bukan hanya sekadar berkumpul dan bertemu, tapi ini membuat kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita mulai memperbanyak berdoa supaya hati itu istiqomah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berdoa supaya selalu diistiqomahkan, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Kadang juga beliau berkata, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Dan juga beliau kadang berdoa, Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru hammana wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Itu permintaan Nabi. Kan kadang seorang itu puncak dari keilmuan yang dia punya, dia mau dunia. Dia belajar misalnya kedokteran, puncaknya bagaimana hasilnya lebih banyak. Ini sudah hina padahal ilmu dunia. Apalagi kalau ilmu agama. Sudah pintar ilmu agama, tujuannya bagaimana penghasilan lebih banyak dari ilmu agamanya itu. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak dijadikan cita-cita terbesar itu adalah dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammana wala mablagha ilmana wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Ini Nabi berdoa seperti itu. Karena menjadikan dunia sebagai cita-cita itu bahaya. Itu hal yang membahayakan. Makanya ini hal yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat yang langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu. Mereka tujuan utamanya akhirat, bukan dunia. Dunia mereka jadikan tempat untuk berbekal menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mereka bawa ketika mereka dikuburkan, ketika mereka dibangkitkan, ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita punya niat dan punya semangat untuk akhirat. Punya niat dan punya semangat untuk akhirat. Kita jadikan dunia ini
adalah sebagai tempat yang sementara. Dan kita jadikan kubur adalah awal akhirat. Dan akhirat setelahnya adalah negeri keabadian. Barang siapa yang lalai hari ini, maka ia akan menyesal esok hari. Tapi siapa yang sadar hari ini, maka dia akan bahagia selamanya. Allah berfirman di ayat penutup surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholiha." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal amalan soleh. Siapa saja yang berharap dan ingin berjumpa dengan Allah, maka dia hendaklah beramal soleh. Tapi siapa yang tidak mau berjumpa dengan penciptanya, maka silakan hidup sesukanya di muka bumi ini. Ini yang kita ingin sampaikan di pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang kalau orang tua meninggal itu apa harta yang ditinggalkan itu memang harus dibagi atau bagaimana? Bagaimana kalau orang tuanya bilang nggak boleh dijual, yang nggak punya rumah itu yang tinggal, bagaimana itu? Baik. Warisan tentunya alhamdulillah kita kalau membaca surah An-Nisa, karena di An-Nisa itu, di An-Nisa sendiri ada 3 ayat tentang warisan. Di An-Nisa ada 3 ayat tentang warisan. Ada ayat 11, ada ayat 12, ada ayat terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca surah An-Nisa itu membagi itu warisan. Disebutkan semua jatah-jatahnya. Maka kalau kita bertanya, apakah warisan itu harus dibagi? Ya apa gunanya Allah bagi? Kalau kita punya warisan terus tidak dibagi. Makanya warisan itu wajib dibagi setelah membayarkan utang dari yang meninggal atau menjalankan wasiatnya. Dan perlu kita tahu, wasiat itu bukan untuk ahli waris. Kata Nabi, la wasiat li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ada wasiat untuk ahli waris, batal ki. Jadi seperti yang kita bilang tadi, dia berwasiat untuk tidak dijual kepada ahli waris. Tidak boleh, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris harus membagi warisan. Kalau memang ahli waris bilang, enggak usah dibagi ini karena kita ada semua ji. Sudah, jual saja baru jadikan masjid. Lebih bagus daripada rumah itu tinggal. Karena kalau rumah itu tinggal, kita sekarang bersaudara sepakat begitu. Tapi nanti anak-anak tak mulai berselisih. Iya. Ini yang sering terjadi banyak di Bugis ini, di Makassar ini. Kasus yang saya ditanya begitu, bahkan saya kadang dipanggil ke rumahnya. Kadang saya bilang, susah ini kita Pak. Biar Ustadz juga ngomong begitu, kita tidak ikuti ji, karena kita lebih pentingkan wasiat Bapak Ibu. Kan susah. Kan kalau Ustadz pasti kita berbicara Quran. Quran itu kalau sudah nyata meninggal,
orang tua dan punya harta, nyata harus dibagi warisannya. Setelah utang atau setelah wasiat, tapi wasiatnya bukan ke ahli waris, bukan kepada yang mewarisinya. Misalnya gini, ini orang tua kan, misalnya gini, kan ada itu ahli waris, kalau ada yang lain tertutup. Misalnya apa? Misalnya gini, orang tua kita, bapak kita punya saudara atau saudari. Kan ketika dia punya anak, tertutup. Nggak dapat itu saudara-saudarinya. Tertutup. Boleh dia berwasiat. Nah, kasih ke juga ommu. Kalau ada ini nanti pembagian dari harta. Kasih juga tantemu di sana, kasihan. Boleh itu karena bukan ahli waris. Tertutup. Atau cucunya. Kan gini, itu cucu. Selama masih ada anaknya itu pewaris, kan tertutup. Tertutup haknya dengan adanya orang tuanya gitu. Nah, sekarang kakeknya boleh berwasiat. Nah, kasih ke juga cucu nanti, cucuku yang itu. Boleh. Karena bukan ahli waris. Adapun ahli waris, batal wasiat. Jadi tidak usah kita jalankan wasiatnya tadi itu. Kalau memang semua saudara sudah punya, tidak butuh pada itu, lebih baik kita jual, baru kita sumbangkan ke masjid untuk bangun masjid. Lebih bermanfaat. Orang tua dapat pahala. Itu lebih bagus. Iya. Makanya dulu itu ada sahabat mendapati ibunya meninggal tiba-tiba. Orang tuanya meninggal tiba-tiba. Dia bilang mungkin kalau dia berbicara dia mau bersedekah. Maka pertanyaan anaknya, saya boleh nggak bersedekah atas namanya? Nabi bilang, tasaddaq anha. Sedekah atas nama orang tua. Sedekahlah atas nama orang tuamu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau memang anak-anak sudah pada berkecukupan, ya sedekah atas nama orang tua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya begini. Saya menikah dengan seorang mualaf. Kebetulan pada waktu kami menikah itu kondisi saya belum berhijrah. Saya masih ugal-ugalan lah seperti itu. Nah, saat ini insya Allah mungkin semoga istiqomah saya ingin berhijrah. Tapi begini Ustaz, karena ilmu agama kami berdua ini sangat-sangat jauh dan betul-betul tidak ada ilmu agama. Sekarang ini baru kami sedang mempelajari. Tapi suami saya sekarang ini dengan kondisinya dia yang sibuk kerja, kadang kalau saya ajak itu dia tidak menolak, tapi responnya biasa saja, agak kurang usahanya gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz ya, masalahnya dia juga agak-agak Islamophobia. Kadang kalau ketemu dengan beberapa temannya itu, dia kalau pulang, kok teman saya begini ya, kayak terlalu ekstrim gitu. Jadi dia untuk belajar itu agak-agak takut Ustaz gitu. Sementara saya pribadi ilmu saya masih jauh sekali karena saya baru berhijrah sekarang ini begitu, dan ini pernikahan kami yang kedua. Mohon petunjuk Ustaz, apakah saya apa saya harus berpisah atau saya tetap istiqomah menjalankan hijrah saya dengan bersabar menunggu suami mendapat hidayah. Kalau untuk masalah lain, dia sangat bertanggung jawab untuk menafkahi saya. Cuman untuk mempelajari agama ini, dia responnya agak kurang besar. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yang pertama tentunya alhamdulillah Nabi SAW ketika mendengar orang yang masuk Islam, beliau selalu bilang alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari neraka. Artinya ketika kita muslim masuk Islam, itu kesyukuran. Itu pertama. Ketika kita masuk Islam, ketika suami juga masuk Islam, itu kesyukuran. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya banyak orang juga mau cuman tidak dapat hidayah. Karena kita tidak bisa beri hidayah orang yang kita cintai. Jadi itu yang pertama, kita syukuri. Karena dengan mensyukurinya itu nikmat itu akan tetap dan bahkan bertambah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka saya akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Itu dijamin.
Iya, jadi itu hal yang harus kita syukuri, harus kita pahami ini nikmat bahkan lebih besar daripada segalanya. Setelah itu tentunya kekurangan yang telah lewat kita tidak perlu menengok. Kita perbaiki yang sekarang saja. Kita berusaha perbaiki semampunya. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, apabila saya memerintahkan kalian pada suatu perintah, lakukan semampunya. Jadi semampu saja, semampu kita. Pokoknya kalau lebih dari kemampuan tak sudah, tidak dibebani. Tidak dibebani. Masalah dengan suami tadi, alhamdulillah, kalau dia sudah juga masuk Islam, alhamdulillah. Kemudian dia belum mau belajar, sabar saja. Itu hidayah namanya. Kita bisa datang taklim itu Allah yang gerakkan hati. Hidayah dari Allah. Kalau suami kita belum, berarti itu belum hidayah dari Allah. Karena tidak bisa kita paksakan. Yang penting kita hidup dengan dia baik-baik. Kita menampakkan akhlak yang bagus setelah belajar. Itu lebih bagus. Masalah ada ketakutannya. Kadang dia bilang, kenapa ini begini terlalu. Sebenarnya kadang itu alasan suami. Kadang itu suami itu yang buah-buah itu cerita. Maksudnya alasannya supaya dia tidak taklim. Kadang begitu. Jangan sampai maksudnya. Karena ketika orang masuk Islam. Tidak ada itu ekstrim. Iya, tidak ada. Orang semua paham bahwa hidayah ini miliknya Allah. Cuman kadang kita yang menyikapinya berlebihan. Mungkin saja begitu suami kita, makanya bersabar saja. Kadang itu alasan saja dari suami kita untuk tidak belajar. Nanti saya akan begini, enggak. Islam itu tidak akan membuat orang menjadi tidak baik. Islam itu mengubah orang dari tidak baik menjadi baik. Karena Allah katakan begitu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Islam itu kata Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Bukan tambah gelap. Enggak. Iya, tapi kalau kenyataannya memang ada seperti itu, orang Islam kemudian tidak hikmah, tidak bagus, itu kan masalah akhlaknya orang. Tidak bisa Islam disalahkan. Iya, tidak bisa Islam disalahkan. Karena tidak ada lagi yang paling bagus dibandingkan dengan Islam. Maka di sini sekali lagi sabar saja dengan somita, apalagi dia tetap bertanggung jawab dalam masalah yang lain. Masalah belajar itu nanti lama-lama. Doakan hidayah untuknya. Dia bisa saja nanti akan belajar seperti kita. Jangan pisah dengannya. Iya, Asia saja. Istrinya Fir'aun tidak minta pisah. Iya. Tidak usah, tidak perlu kita minta pisah. Karena walaupun kita pisah, belum tentu lagi dapat suami yang bertanggung jawab seperti itu. Kan belum tentu. Iya. Dan kita akan diuji dengan yang semisal. Kadang seorang minta pisah dari suaminya karena dapat ujian dari suaminya. Nanti dia akan diuji lagi semisal dengan itu. Dia akan diuji lagi semisal dengan itu. Akhirnya juga begitu terus kehidupannya. Minta lagi pisah. Minta lagi pisah. Enggak. Yang ini saja yang di hadapan kita hadapi. Kita bersabar. Ya, dan sambil doakan hidayah kepada suaminya. Semoga suami kita diberi hidayah untuk belajar Islam lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan kertas, bagaimana cara hidup dalam hidup ini? Hah? Bagaimana cara hidup dalam hidup ini? Apalagi kami wanita. Hidup seperti biasa tuh, bernapas, makan, minum. Apa maksudnya ini? Iya. Cara hidup kalau wanita kan ada syariatnya. Asalnya kan wanita sama laki-laki itu sama syariatnya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, laki-laki dan perempuan itu sama saja. Dari sisi hukum syar'i. Dari sisi hukum syariat. Kewajibannya sama. Tidak ada bedanya. Hanya saja dia punya hal-hal khusus yang tidak ada pada laki-laki. Tidak ada pada laki-laki. Seperti masalah pakaian.
Iya, dia harus menutup auratnya lebih daripada laki-laki. Masalah keluar rumah, ya dia harus izin daripada pemimpinnya. Kalau belum menikah ya sama orang tuanya. Kalau sudah menikah ya sama suaminya. Dia harus izin bahkan untuk memasukkan orang ke rumahnya. Ya, kalau belum menikah ya sama orang tuanya. Kalau sudah menikah ya sama suaminya. Ini hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang berbeda. Masalah kehidupan yang lain tentunya dia boleh makan seperti apa yang dimakan oleh laki-laki, minum apa yang dimau minum oleh laki-laki, sama semuanya. Sama semuanya. Karena syariat, alhamdulillah, syariat Islam, itulah kemuliaan syariat Islam untuk perempuan, yang tidak ada perempuan dimuliakan seperti Islam. Memuliakan perempuan. Memuliakan perempuan. Karena dikasih sama hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dosa yang sudah bertahan dapat dihapus dengan sholat taubat? Bagaimana sholat taubat yang benar? Apakah ada waktu tertentu? Dosa, iya, itu bisa dihapus dengan istighfar. Meminta ampun kepada Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian sunnah sholat tobat. Jadi sholat itu sunnahnya, bukan kewajibannya. Kewajibannya itu kita beristighfar. Itu kewajibannya dalam bertobat. Kemudian sunnah sholat. 2 rakaat sholat tobat. Jadi sholatnya itu 2 rakaat saja. Sholat sunnah tobat. Dan apakah ada waktu tertentu? Tidak. Tidak ada waktu khusus untuk sholat tobat. Kapan saja kita mau lakukan sholat tobat, boleh. Yang penting jangan di waktu terlarang, seperti saat matahari terbenam, saat matahari naik, ya, itu tidak boleh sholat tobat. Kan itu waktu terlarang untuk sholat. Wallahualam. Sini ada lagi pertanyaan, Ustaz, saat ini saya tidak tahu mesti bersikap bagaimana. Anak saya selalu bilang mau lepas cadarnya, dan saya dengan tegas melarang, tapi dia juga ngotot lepas. Sikap apa yang saya lakukan kepada anak saya? Iya, mohon bantuannya. Pertama, iya, kalau ini yang bertanya seorang ibu, tentunya dia harus bekerja sama dengan bapaknya. Dengan bapaknya itu anak. Karena kadang kalau ibu tidak didengar, bapak didengar. Kadang juga bapak tidak dengar, kan ibu didengar. Kan begitu itu anak. Begitu itu anak. Jadi dia harus kerja sama berdua. Setelah sebelumnya, harus minta bantuan dari Allah. Minta bantuan dari Allah. Yang di tangannya Allah lah hatinya itu anak. Yang di tangannya Allah lah hatinya itu anak. Jadi kita meminta kepada Allah supaya merubah ini anak ke dalam ketaatan, ke dalam kebaikan, dan menjaganya di atas ketaatan, menjaganya di atas kebaikan. Ini yang bisa kita lakukan kalau dalam rumah, dalam keluarga kita. Kemudian tentunya juga kita pilihkan lingkungan untuknya. Karena kadang itu anak kita sudah berjuang untuk perbaiki, dia di lingkungan yang tidak baik. Makanya dulu di masa para sahabat, itu perempuan itu anak mereka dia pingit. Dia tidak biarkan terlalu banyak bergaul. Apalagi dia tahu teman-teman bergaulnya tidak bagus. Iya, pilihkan tempat sekolahnya. Pilihkan tempat sekolahnya, tempat belajarnya. Karena teman itu membuat dia begitu. Kadang karena teman dia melawan orang tuanya. Karena kadang dia akan berdalil dengan, anak teman saya juga enggak. Bisa ji. Padahal orang tuanya dia enggak dapat hidayah. Kan anak itu tidak tahu. Anak itu tidak tahu. Terus kita secara orang tua bisa paksakan anak.
Karena anak itu punyanya kita. Itu anak punyanya kita. Bisa kita paksa. Anak itu boleh kita paksa. Kan dia tidak tahu maslahat untuknya. Tapi kalau kita sudah berjuang, tapi itu anak juga tidak dapat hidayah, maka kita tidak berdosa. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, anaknya ada yang tidak ikut dengan belum. Padahal ini Nabi ini. Bagaimana lagi kalau kita? Tapi jangan sampai kita, oh berarti tidak, menyerah saja. Tidak. Tetap kita nasihati, tetap kita arahkan. Kalau toh dia tidak ikut, maka itu hidayah dari Allah. Tidak bisa kita beli. Tidak bisa kita beli. Wallahualam. Sudah ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban Ustaz tadi, ada yang menyatakan bahwa sholat tobat tadi itu kecuali waktu yang diharapkan sholat itu pada saat matahari terbit Atau terbenam. atau terbenam. Saya pernah mendengar ada dan pernah melaksanakan ada yang namanya sholat isyraq yang dilakukan pada saat matahari terbit. Itu bagaimana dengan itu, Ustaz? Itu setelah terbit. Jadi sholat isyraq itu matahari sudah naik di atas permukaan laut. Setombak. Berarti waktunya pukul 6. Iya, jadi yang dilarang itu saat dia naik di permukaan laut. Saat dia naik itu tidak boleh. Tapi kalau sudah di atas permukaan laut, sudah boleh. Sama dengan maghrib kan, saat dia turun kan tidak boleh. Tapi kalau sudah turun di bawah permukaan laut, maka adzan maghrib. Oh iya, itu seperti itu. Jadi bukan saat naik. Yang dilarang itu saat naik atau saat turun. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Karena ini juga sering saya lihat di televisi itu pernyataan orang-orang Nasrani ini menjadi kelemahan bagi Islam karena katanya dilarang sholat pada saat matahari terbit dan ada sholatnya. Jadi itu dijadikan iya, padahal itu salah paham bagi mereka. Iya, salah paham saja. Mereka yang salah paham. Kalau kita kan ada aturan. Karena kenapa kita dilarang saat naik matahari? Kan di sana ada orang menyembah matahari. Jadi ada orang menyembah matahari. Dia waktu matahari muncul itu dia di situ melakukan sembahan. Nah, kita tidak boleh beribadah di tempat orang lain beribadah. Iya, karena menyerupai mereka. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Saya ada? Silakan. Kalau sujud, apa hukumnya tidak merapatkan hidung ya? Jadi Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas, ketika beliau katakan, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, maka Nabi bilang jidat dan tunjuk hidung. Artinya harus itu hidung juga menempel. Tidak boleh dipisahkan. Karena saat Nabi bilang jidat, beliau tunjuk hidung. Jadi harus menyentuh. Iya, dan itu hukumnya diperintahkan, wajib. Kalau ada orang sholat tidak menyentuhkan hidungnya di tempat sujud, dia berdosa. Kalau tidak batal. Sholatnya tidak batal, cuman dia berdosa. Iya. Mengenai sholat tobat tadi, kan hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang yang melakukan setiap hari tidak masalah di situ. Tidak masalah. Iya, sholat tobat ini kan setiap orang yang melakukan dosa, kemudian dia mau sholat, dia beristighfar dan dia sholat, disunahkan. Iya, disunahkan untuk sholat. Walaupun setiap hari. Cuman kalau dia lakukan dosa, jangan sampai setiap hari kita sholat tobat dan tidak ada dosa. Kan bisa saja dalam sehari kita aman. Walaupun kita tidak ada dari kita yang tidak dosa. Cuman kan bisa saja sehari kita tidak dosa. Bisa saja. Walhamdulillah. Baik, kalau sudah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya,
Itu kalau misalnya kita sujud terus di tempat yang paling empuk itu gimana Ustaz? Karena saya pernah dengar katanya lebih bagus kita sujud itu tanpa menggunakan sajadah ya. Itu gimana Ustaz? Baik, sebenarnya tidak juga. Tidak bisa dikatakan begitu. Karena Nabi sholat pakai sajadah. Itu masalahnya. Nabi pernah sholat di rumah. Jadi di masjid itu belum ada sajadah. Pernah belum sholat di rumah, belum suruh Aisyah pergi ambilkan sajadah yang di masjid. Jadi tidak makruh orang sholat di sajadah. Walaupun empuk. Yang penting adalah dia sujud di atas 7 anggota sujud. Yaitu 2 lutut, 2 telapak tangan, 2 ujung jari, jidat dan hidung. Itu dibilang 7. Iya, memang di sana ada yang mengatakan makruh. Makruh. Tapi yang benarnya tidak makruh karena Nabi melakukan. Nabi melakukannya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, apakah satu dosa yang kita lakukan misalnya tidak kesalahan satu sholat tobat atau hanya 2 rakaat mewakili untuk semuanya? Mewakili untuk semuanya. Jadi di dalam hadits Nabi itu tidak harus satu dosa satu sholat. Tidak. Iya, satu sholat tobat itu bisa untuk semua dosa yang telah lewat. Dan itu hukumnya sunnah. Itu yang kami singgung tadi, karena kadang sebagian orang tidak tobat. Dia tunggu dulu sholat. Sementara malaikat itu menunggu tobat kita selama 6 jam. Ada hadis Nabi itu, kalau kita jatuh dalam dosa, itu malaikat kiri angkat penanya. Dia tidak jatuhkan penanya ke kertas, ke catatan amalan dosa selama 6 jam. Kapan dalam waktu 6 jam ini kita beristighfar, menyesali, langsung dia buang penanya. Tidak jadi ditulis. Makanya jangan tunggu sholat. Karena itulah tadi kami bilang, sholat ini adalah sunnah dalam tobat. Tapi kalau kita jatuh dalam kesalahan, astagfirullah. Makanya Nabi SAW selalu beristighfar kepada Allah. Dan juga beliau katakan, tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaron katsira. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran catatan amalannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Iya, jadi sholat istighfar yang paling penting. Sholatnya itu adalah sunnah. Dan tidak harus satu dosa satu kali sholat. Tidak. Bisa berapa kali jatuh kita qadarullah dalam dosa berulang, kemudian kita sholat. Iya, wallahualam. Ini mengenai masalah warisan Ustaz. Bagaimana saya menyikapi Ustaz kalau misalkan orang tua dia tidak mau membagi warisannya kepada anaknya kalau dia tidak ikut punya majelis taklim begitu Ustaz. Baik. Ini masalah ya. Jadi tidak boleh, dia bilang apa? Tidak bagi warisannya kalau dia tidak mau ikut majelis taklim. Keras Pak ya. Iya. Jadi dia tidak mau bagi warisannya kalau tidak ikut majelis taklim. Tidak, itu nanti dia tidak ikhlas. Lebih bagi saja. Bisa saja karena kita bagi nanti kita aja malah dia mau. Tidak, bagi saja. Tidak. Kalau sikapinya minta saja bagi. Karena memang di ayat terkait dengan warisan adalah dikatakan kalian tidak tahu siapa yang lebih dekat manfaatnya. Kadang itu yang belum taklim itu mungkin saja nanti lebih dekat manfaatnya. Karena itu yang Allah singgung kan di An-Nisa. Tadi sebenarnya kita bisa dilihat di surah An-Nisa tadi itu. Kebetulan ini masalah pertanyaan. Kita sebenarnya tidak boleh melihat anak menurut yang kita lihat. Kita bagi saja warisan menurut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan dan yang Allah anjurkan. Kenapa? Ada di penutup